Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bahagia sekali kita pada tahun ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dengan bulan yang penuh rahmat, penuh keberkahan, bulan Ramadan. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, tentu banyak amal, banyak ibadah yang itu menjanjikan pahala luar biasa apabila kita laksanakan di bulan Ramadan. Salah satu yang menjadi favorit setiap bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan tentu lebih banyak daripada ketika kita membaca di luar bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah kisah disebutkan dalam kitab Risalatus Syiyam, suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal itu bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya begini pada Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taqarraba ilaikal mutaqarrabun?" Ya Allah, bagaimanakah orang-orang yang taqarrub, orang-orang yang dekat kepadamu itu mendekat kepadamu? Artinya begini para pemirsa, Ahmad bin Hanbal ini kepingin tahu, kok ada ya orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala? Kok mereka sedemikian dekat pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya bisa mendekat itu? Kemudian Allah menjawab, qala bikalami. Kata Allah dengan kalamu. Bifahmin aw bighairi fahmin. Kata Allah bifahmin aw bighairi fahmin. Artinya begini, ketika Ahmad bin Hanbal itu bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah orang-orang yang dekat kepadamu itu mendekat? Allah menjawab dengan kalamku, dengan Al-Qur'anku. Apakah saat mereka orang-orang mutaqarribun itu membaca Al-Qur'an itu faham atau tidak faham? Kata Allah, baik faham maupun tidak faham, maka asal dari membaca Al-Quran itu bisa mendekatkan manusia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa ATV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu banyak di luar sana para kiai, para ulama, para ustadz membaca Al-Quran, mendalami maknanya. Tetapi di luar sana juga kita, orang lain, teman-teman kita yang membaca Al-Quran itu hanya bisa membaca. Bahkan ada beberapa di antara kita mungkin membaca saja masih susah. Tetapi yakinlah dengan yang termaktub dalam kitab Risalatus Syiyam yang sebagaimana tadi saya sebutkan, bahwa siapapun yang membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan, apakah dia memahami atau tidak memahami, maka baginya adalah pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bonusnya, bagi orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam istilahnya adalah kaum mutaqarribun. Para pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kakek nenek moyang kita, guru-guru kita mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Ada kebiasaan yang bagus yang setiap saat diajarkan kepada kita. Hampir setiap musola, surau, langgar masjid, setiap kali lepas sholat tarawih terdengar bacaan Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran sampai larut malam. Bukan hanya itu, ketika ba'da subuh mereka juga membaca Al-Quran, ba'da duhur membaca Al-Quran, ba'da asar membaca Al-Quran, dan bahkan jelang maghrib mereka juga baca Al-Quran. Tentu kendati pun kita belum bisa memahami, kita tidak mengerti apa makna kalimat per kalimat yang kita baca, tapi yakinlah selama kita mau membaca Al-Quran lebih-lebih di bulan Ramadan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu seberapa banyak kita membaca Al-Quran? Dalam banyak kitab disebutkan minimal seseorang itu bisa membaca Al-Quran 1 kali khatam dalam 1 bulan. Jika memungkinkan bisa 2 kali khatam dalam 1 bulan, jika mungkin bisa 3 atau 4 kali khatam dalam 1 bulan. Tetapi jika tidak pun juga tidak ada masalah. Kalau orang-orang yang mulia sebagaimana Imam Syafi'i, itu disebutkan wa kana imamun asy-Syafi'i yaqra'ul Qur'an fi Ramadan sittina khatmatan fi ghairi salatin.
Imam Syafi'i yang sangat terkenal, yang dimuliakan, yang madhabnya, pemikirannya diakui sampai hari ini, itu setiap kali bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali. Tentu ini angka yang luar biasa. Bahkan andaikan kita seluruh jamaah di masjid kita, di musola kita, belum tentu bisa menyamainya. Ini tolak ukur maksimal yang bisa kita jadikan ukuran. Tetapi andaikan pun kita hanya sekali khatam di bulan Ramadan, tetap itu mulia. Bahkan andaikan karena keterbatasan kemampuan dan waktu yang kita miliki, setengah dari Al-Quran kita baca di bulan Ramadan, tentu mulia sekali. Para pemirsa aktif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita beralasan kita tidak lancar. Jangan pernah kita beralasan kurang waktu. Jangan pernah kita alasan tidak memahami maknanya. Baca saja Al-Quran semampu kita di waktu yang memungkinkan kita membacanya. Jika kita bekerja seharian, tentu kita masih menyisakan waktu pada tarawih atau setelah makan sahur. Tetapi ketika kita punya waktu yang longgar, maka bacalah Al-Quran di sela-sela, di waktu yang memungkinkan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus cepat karena kita akan mengejar target khatam. Tidak harus terburu-buru karena alasan satu atau dua hal. Tetapi tetaplah baca Al-Quran. Fahami jika kita mungkin bisa memahami, panjang pendek, tajwid semaksimal mungkin kita dalami, kita jalankan sebagaimana mestinya. Maka insya Allah dengan terus membaca Al-Quran lebih-lebih di bulan Ramadan ini, menjadikan kita orang yang sangat beruntung mendapatkan pahala luar biasa. Dan kelak di kemudian hari kita akan menjadi orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan inspirasi kepada kita semua, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kita mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca Al-Quran. Wa afumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.